Perkenalkan, nama saya Rasafira, saya dari kelas HK21B1. Kali ini saya akan menjelaskan resume hukum tata negara Indonesia mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir, yaitu pertemuan 14. Nah, definisi dari hukum tata negara secara umum yaitu hukum tata negara adalah hukum hubungan tertentu yang muncul dalam perjalanan sejarah dan diatur oleh hukum yang disebut dengan negara. Nah, sedangkan pengertian HTN menurut para ahli yaitu contohnya dengan salah satunya menurut Oppenheim, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur negara dalam keadaan tidak bergerak. Menurut Scholten, HTN adalah hukum yang mengatur organisasi daripada negara. Dan menurut Loggeman, HTN adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Menurut Appledorn, HTN sebagai hukum negara dalam arti sempit menunjukkan orang-orang yang memegang kekuasaan, pemerintahan, dan batas kekuasaannya. Apa sih hubungan HTN dengan ilmu negara? Kalau ilmu negara hanya sebagai pengantar Han dan HTN. Kemudian tidak mempunyai nilai praktis, yaitu hanya teoritis saja. Kalau HTN ini memiliki nilai praktis. Kemudian objek kajian pada HTN pada umumnya adalah hukum positif. Kemudian normative and Wissenschaft. Apa sih hubungan HTN dengan ilmu politik? Dalam beberapa hal, untuk mengetahui latar belakang dari suatu perundang-undangan, diperlukan pengetahuan mengenai ilmu politik. Karena kadang-kadang sukar diketahui apa maksud serta bagaimana terbentuknya suatu perundang-undangan. Sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu struktur yang terdiri dari fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang saling berhubungan. Secara demikian, sistem pemerintahan adalah cara kerja lembaga-lembaga negara dan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, ada sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan ini, jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan itu dipisahkan dan dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kedua jabatan itu pada hakikatnya sama-sama merupakan cabang kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, sistem pemerintahan campuran, atau bisa disebut juga dengan mixed system atau hybrid system. Di sistem pemerintahan ini, unsur-unsur kedua sistem itu sama-sama dianut terkait sistem pemerintahan parlementer ataupun presidensial. Nah, ada juga yang menyebut sistem pemerintahan ini adalah sistem pemerintahan referendum, di mana dalam referendum badan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif yang disebut dengan badan pekerja legislatif. Apa sih pengertian dari konvensi ketatanegaraan? Mengenai the law of constitution and the convention of constitution, menurut Evi Dicey, kedua maksim ini sama-sama merupakan ilmu yang penting dalam ilmu hukum tata negara. Namun keduanya merupakan hal yang tidak sama yang harus dibedakan. The law of constitution adalah segala peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan serta keberadaannya diakui oleh badan-badan peradilan dan undang-undang. Contohnya, pidato kenegaraan presiden setiap pada tanggal 16 Agustus di depan rapat paripurna DPR. Lalu, perubahan undang-undang dasar dengan cara adendum. Hak asasi manusia adalah konsep hukum normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang sama di depan hukum, dan HAM ini berlaku kapan saja, di mana saja, untuk siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM itu pada umumnya tidak dapat dicabut. Yang ketiga, tidak dapat dibagi, yang artinya hak asasi manusia adalah bersifat bulat, yaitu tidak dapat dibagi dua setengahnya. Jadi hak masing-masing manusia itu untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, kemudian dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kelima, universal, yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan haknya masing-masing, tidak memandang dari suku, ras, atau agama tertentu, dan tidak pandang bulu. Semuanya akan mendapatkan proporsi yang sama di depan hukum. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.